bin Ubaidillah dilahirkan di Mekah 15 tahun sebelum kenabian. Ya, sebelum kenabian. Sehingga nanti kalau termasuk di awal kenabian Rasul dan beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, berarti ya di usia 16, 17, 18 pada waktu itu yang kemudian beliau masuk Islam. Hanya begitu ya. Jadi di usia remaja. Adapun secara fisik, Thalhah bin Ubaidillah berkulit putih kemerahan, ya, berperawakan bagus, ya, tinggi badan yang sedang, memiliki bentuk dada yang lebar, memiliki wajah yang tampan dan telapak kaki yang besar, ya. Apabila menoleh, maka seluruh tubuh akan mengikuti kemana beliau menoleh. Ya. Ini terkait tentang secara fisik daripada sahabat Thalhah bin Ubaidillah, ya. Dia juga termasuk daripada laki-laki yang tampan, ya, seperti itu, ya. Sebab keislaman, ya, sebab keislaman dari Thalhah bin Ubaidillah. Ya, jadi sebetulnya kalau kita akan melihat kepada sebab keislaman dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah itu sederhana. Selain karena petunjuk Allah menghendaki, begitu ya, yang dimana terbukalah pintu hati daripada Thalhah bin Ubaidillah, yang dimana beliau kan lahir di Mekah, ya, beliau orang Mekah. Sejarah menyebutkan bahwa ketika beliau ini banyak melancong atau berkeliling menguasai wilayah Mekah, yang berikutnya kemudian beliau merasa Mekah itu sempit, gitu ya. Mekah itu sempit. Selain dari kecerdasan di atas rata-rata, kemudian pandai untuk melihat peluang, ya. Kemudian beliau juga memiliki prinsip dan strategi berdagang, ya. Maka di mana beliau banyak melancong untuk melakukan perdagangan, dan itu di usia mudanya daripada sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Sampailah beliau di pasar Busra, daerah Syam, ya, ke Syam melakukan perdagangan, ya. Ketika beliau membuka dagangannya, gitu ya, kemudian adanya seorang pendeta yang memberikan informasi iklan di pasar itu, ya, yang menanyakan bahwa apakah dari kalian ini adanya dari kota haram, artinya Mekah, bahwa tahun ini adalah tahun atau bulan akan keluarnya seorang nabi terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad, gitu ya. Dalam kisahnya Thalhah bin Ubaidillah kemudian mengatakan, qadarullah, pada waktu itu aku dekat dengan pendeta itu, gitu. Jadi ketika sedang membuka dagangannya, gitu ya, menjual jualannya, dagangannya, ternyata pendeta yang woro-woro ini tidak jauh dari beliau. Kemudian dia mengatakan, ya, apakah memang itu dari kota kami, gitu kan, dari haram, ya. Nah, maka apa? Ketika itu pendeta ini pun memberikan ciri-ciri, ya, memberikan ciri-ciri bahwa nanti, ya, nabi terakhir ini dia akan berhijrah, ya, ke daerah yang banyak batu hitamnya, ya, kemudian banyak pohon kurmanya, dan di situ akan munculnya jalan-jalan air, ya, yang kemudian air akan melimpah, akan banyak terjadi di wilayah tersebut, gitu ya. Bahkan dengan ketika mendapatkan informasi ini, beliau tinggalkan itu perdagangannya, ya, beliau tinggalkan perdagangannya yang kemudian segera pulang ke kota haram, ke Makkah, ya. Beliau ketemu keluarganya, ketemu keluarganya. Ini saya ketika safar untuk berdagang ke Syam, sebetulnya ada informasi apa terjadi di Mekah, ya. Beliau menanyakan kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya, seperti itu, ya. Kemudian mereka menceritakan bahwa memang sedang muncul di kota Mekah ini
informasi seorang nabi terakhir yang bernama Muhammad atau Ahmad, gitu ya, Ibnu Abdillah bin Abdul Muthalib. Karena itulah sebagaimana yang disampaikan oleh pendeta ketika ada di pasar Syam pada waktu itu, gitu ya, pasar Busra, ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Yang kemudian beliau tidak ingin sendiri, gitu ya, untuk mencari. Beliau pun tahu bahwa di kalangan orang-orang Quraisy adanya sosok orang yang memiliki hati yang lembut, gitu ya, yang kemudian memiliki pertemanan yang baik dan banyak, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang mengenal tentang nasab orang-orang Quraisy, kan begitu ya. Nah, akhirnya gimana Pak? Beliau Thalhah bin Ubaidillah menemui daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, apakah memang ada, itu ya, seorang nabi yang mendeklarasikan dirinya sebagai nabi, ya, yang bernama Ahmad atau Muhammad, ya, bin Abdullah bin Abdul Muthalib, yang aku ini mendapatkan informasi dari pendeta yang ada di Syam, kan begitu. Nah, Abu Bakar mengatakan, oh iya ada, gitu kan. Dan termasuk Abu Bakar ketika itu terkejut, gitu loh, ya. Yang ternyata memang benar dari kalangan orang-orang Yahudi pun, artinya apa? Mereka atau orang Nasrani, mereka sudah ngerti kalau akan adanya nabi yang terakhir yang bernama Muhammad atau yang bernama Ahmad, kan gitu ya. Nah, artinya sahabat ya Thalhah bin Ubaidillah ini tidak ingin sembarang, gitu loh. Maka menemui orang yang ngerti tentang nasab. Apakah memang nasabnya sama seperti yang dijelaskan oleh sang pendeta, gitu ya. Maka Abu Bakar kemudian mengatakan, ayolah kita bersama-sama menemui Rasulullah, menemui Muhammad SAW. Hanya kemudian dia ikut, ya, Abu Bakar, dan bersama dengan Thalhah bin Ubaidillah menemui Nabi SAW. Disitulah terjadi perbincangan, ya, yang akhirnya kemudian Thalhah bin Ubaidillah pun akhirnya mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah dan memeluk Islam. Ya, karena nanti diantaranya Thalhah bin Ubaidillah ini keislamannya melalui daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Maka nanti kan diantaranya adanya 6 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, wasilah masuk Islamnya melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan diantaranya adalah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala. Ya. Nah ini ikhwan fillah, ya, terkait keislaman, ya, sebab keislaman daripada Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Kemudian berikutnya adalah keutamaan Thalhah bin Ubaidillah, ya, keutamaan yang sangat menakjubkan, gitu ya, apa yang dimiliki oleh Thalhah bin Ubaidillah, yang artinya itu semua selain apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, tapi adanya kesungguhan yang besar juga yang dilakukan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Apalagi beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang pada waktu itu apa? Tentunya fitnah, cobaan, ujian itu cukup begitu besar. Bahkan beliau juga mendapati itu di sukunya, kemudian bahkan orang tuanya, ibunya tidak menghendaki akan keislaman daripada Thalhah bin Ubaidillah. Tapi ternyata dengan kegigihannya, maka kemudian mempertahankan daripada keislaman, justru semakin kuatnya keimanan daripada Thalhah bin Ubaidillah.